Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Putri dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019, kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir yang diampu oleh Ibu Dr. Farida Aryani, MPD. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan memperhatikan cara pemberian layanan kepada siswa secara klasikal. Nah, di sini saya akan memberikan materi layanan yang berjudul Perencanaan Karir untuk Masa Depan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu perencanaan. Perencanaan adalah gambaran tentang apa-apa yang akan dilakukan, mulai dari penetapan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, hingga sistem perencanaan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tujuan bisa tercapai. Hal ini sekaligus menjawab juga apa saja yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa saja yang akan melakukannya. Adapun poin-poin dalam perencanaan, yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua ada identifikasi tujuan, dan yang ketiga ada pengembangan diri. Kesadaran diri artinya menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Yang kedua, identifikasi tujuan, artinya mengidentifikasikan tujuan-tujuan hidup terutama yang berkaitan dengan karir. Dan yang ketiga, ada pengembangan diri, artinya penyusunan program pendidikan, keterampilan dan pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Adapun penjelasan mengenai karir, pada dasarnya yang dimaksud dengan karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Penjelasan mengenai perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi, minat, bakat, keyakinan, nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Adapun langkah-langkah merencanakan karir, yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua ada tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai maupun mampu kita kerjakan dengan baik serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Dan yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita. Dan selanjutnya, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Yang kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Yang ketujuh, hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Kedelapan, cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini
dapat membantu Anda memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan pilihan Anda. Adapun rumus dalam memilih karir. Richard Leider, seorang konsultan karir dari Amerika Serikat, memiliki rumus modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif dan gemilang. Rumus yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Karir sama dengan T plus 2P plus E plus F, di mana T berarti talent atau bakat, 2P artinya passion dan purpose, yang artinya keinginan dan tujuan. Sedangkan E artinya environment, artinya lingkungan, dan F artinya vision atau visi. Keterangan rumus. Yang pertama ada talent. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan, cobalah mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Selanjutnya melangkah ke passion dan purpose. Dalam memilih sebuah karir diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu, dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Kedua elemen ini membutuhkan kerja keras dan pengenalan diri yang mendalam agar tujuan karir yang akan dicapai dapat diarahkan dengan benar. Yang ketiga ada environment, artinya lingkungan. Dalam lingkungan sekitar, seseorang dapat mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa, sehingga dapat menggapai karir yang direncanakan. Lingkungan sekitar menjadi tempat belajar dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, pilihlah selalu lingkungan yang positif, sehingga kita tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang justru akan dapat menghambat karir kita di masa depan. Yang keempat ada vision atau visi. Leader melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke masa depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Untuk menciptakan sebuah visi yang baik, langkah pertama adalah menggali potensi diri dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk meraih karir yang dicita-citakan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan jika terdapat